Semoga hari ini tidak ada yang pusing yang berangkat dan besok juga semuanya sehat selalu ya. Oke anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, kita doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Mas Firu silakan dipimpin di depan ini, silakan. Siap berdoa mulai. Tujuan dari pembelajaran adalah yang pertama, nanti siswa
mampu menjelaskan definisi tentang coding dengan bahasa yang sangat sederhana. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi tentang kecerdasan artifisial atau yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan hubungan antara coding dan cara komputasional. Di sini kalau kamu pernah lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya robot yang sederhana adalah ketika kamu menyuruh sesuatu yang di situ adalah ada kepentingan untuk kita. Contohnya mencet televisi. Ada yang mencet televisi? Ada ya? Ketika kamu memindah televisi, kita pakai suara atau pakai alat? Pakai alat. Namanya apa? Remote. Ya. Tekan nomor 1, TVRI. Tekan nomor 2, Global TV dan seterusnya. Itu perintah. Kita mengambil perintah, robotnya adalah televisi. Contoh lagi adalah HP. Kamu mau pergi ke Wolari, di Wolari ada yang macet, tempatnya ada di mungkin di daerah Pondok Kaji atau mana. Kamu browsing jalur Wolari yang alternatif. Pakai apa? Pakai apa? Google Map. Nah, Google Map-nya itulah robotnya kita ketik Wolari Betung. Nanti akan muncul. Pernah mencoba? Pernah mencoba? Pernah. Nah, kira-kira ada lagi ya yang lain terkait dengan itu? Pernah yang kamu pernah coba? Perintah apa yang pernah kamu lakukan dalam HP? Contohnya apa? Ayo, kalian tahu? Nggak tahu? Tugas atau PR. Kamu buka ChatGPT, mungkin mengetik apa sih? Siapakah Presiden Amerika Serikat? Ketik di situ nanti akan muncul jawabannya enggak? Muncul. Di situ akan muncul. Muncul. Oh, Presiden Amerika Serikat. Itu ya. Silakan kita breaking dulu ya. Breaking dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pengertian artificial intelligence. Lihat, adalah teknologi yang membuat mesin atau komputer dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. Seperti tadi yang sudah disinggung, di situ banyak sekali program-program yang mana bisa menunjukkan hal-hal kegiatan atau keinginan manusia seperti Google Map, seperti perintah kita ada tugas PR, ada lagi bahkan bahasa-bahasa asing pun di situ ada. Contohnya mungkin kamu kepengen bahasa Inggrisnya nasi, itu nasi di situ ada. Bahasa Inggrisnya sekolahan di situ ada. Bahasa Jepangnya mancing mungkin ada. Bahasa Koreanya bal-balan ada. Nanti bisa dicoba, dibuka pada Google ya, buka Google, ketik translate Indonesia Hongkong, Indonesia Korea, Indonesia Inggris mungkin ya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada tentang penerjemah otomatis seperti Google Translate tadi. Bahasa Inggrisnya buku, book. Nah, bahasa Inggrisnya menggaris nanti di situ ada. Terus yang kedua adalah asisten suara seperti Google Assistant atau Siri. Kamera HP yang dapat mengenali wajah. Pakai Google apa namanya tuh, scan ya, pakai HP. Rekomendasi video atau lagu di YouTube, kamu tinggal ketik aja. Carikan lagu tentang Indonesia ya, muncul. Bahkan ada gambar benderanya. Kok bisa ya? Bisa, karena itu dibuat oleh manusia. Akan dibuat oleh manusia ketika ada perintah-perintah, maka manusia akan membuat, menambahkan pada robot-robot. Yang keempat adalah navigasi peta seperti Google Map, ketik rumahnya ketik
aktivitasnya apa aja? Manusia, hanya manusia yang bisa menghibur teman sendiri. Kamu pernah dihibur komputer? Komputer tertawa-tertawa? Tidak pernah. Hanya manusia yang bisa. Ini adalah menerjemahkan secara otomatis. Kebiasaan keduanya adalah bermain. Satu contohnya ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru kasih tugas. Nanti kelompok ya, kelompoknya sesuaikan dengan ini aja. Karena nanti Pak Guru bagi. Waktunya tidak lama ya, 15 menit untuk mengerjakannya. Siap ya? Ya. Nah, tugasnya nanti kelompok. Ya, dalam tugas kelompok nanti kalian membuat yang namanya dampak positif terkait dengan artifisial terhadap kehidupan kita sehari-hari. Mungkin bisa bantu apa nanti ditulis di sini. Setelah itu nanti dipresentasikan. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya. Kamu yang baca. Satu. Mempermudah pekerjaan manusia. 1. Robot di pabrik dapat membantu merakit mobil tanpa perlu istirahat. 2. Robot pembersih rumah dapat membersihkan lantai secara otomatis. Oke, nomor 2 coba. Ayo, maju. Kelebihan artifisial. Ayo, maju. Ya. Baca yang keras. Tidak baca. 2. Membantu dalam pengobatan. Aplikasi cek kesehatan dapat menganalisis gejala penyakit dan memberikan saran pengobatan. Robot asisten dokter dapat membantu operasi atau merawat pasien. Ya, terus, Oke, anak-anak tadi sudah dibuat presentasi ya, sudah paham ya? Nah, jadi nanti bisa kalian praktekkan di rumah, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop kalau punya, tapi harus ada alat pendukungnya, namanya adalah internet atau wifi. Kalau laptop tanpa ada internet atau wifi, bahkan HP pun tidak akan bisa digunakan. Anak-anak, terkait dengan pelajaran itu aku ulas lagi bahwasannya yang namanya artifisial itu adalah atau robot itu buatan manusia. Semuanya perintah apapun itu bisa dikarenakan diisi oleh manusia. Jadi dia mengetahui tentang wilayah Jawa Tengah melalui Google Map karena itu sudah diprogram dan dibuat oleh manusia. Nah, untuk pelajaran yang akan datang nanti masih tentang coding, yaitu nanti insya Allah kita bisa pakai game ya, nanti pakai HP atau pakai program, nanti dibimbing di saat dibimbing oleh Mas Biru, silakan Mas Biru doa. Ini maju lagi. Siap berdoa mulai.
kesehatan ya. Ketemu lagi nanti pelajaran yang akan datang. Dan Pak Guru